Shalom bagi kita semua, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan saya juga mengasihi saudara-saudara sekalian, terusnya oleh anak muda yang generasi-generasi milenial telah bergabung dalam video ini. Saya bersyukur dan kamu juga pasti akan bersyukur kepada Tuhan karena boleh bergabung dalam renungan kita malam hari ini. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan bersama saya, Aryan Tulase, dalam bagian Firdul dong. Apa itu Firdul? Firman dulu dong. Oke? Mantap, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu dalam menjelaskan dan memberikan penerangan, kiranya boleh dengan bahasa yang singkat dan boleh mudah dimengerti oleh banyak orang. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudara-saudaraku, terusnya oleh generasi muda ya kan. Nah, apakah kita tahu bahwa kita itu adalah terang? Kita ini bisa menjadi terang. Nah, kalian pasti akan bertanya, terang yang kayak mana nih? Apakah terang seperti lilin? Apakah seperti lampu Natal yang kelap-kelip? Oh iya, kita kan sudah mau Natal ya. Ya, itu teringat ke sana aja. Kembali ke topik, coba kita buka firman Tuhan dari Yesaya 60 ayat 1. Apakah semua sudah ada Alkitabnya? Saya percaya Anda semua sudah mempunyai Alkitab di depannya. Kita buka dari Yesaya 60 ayat 1, saya akan bacakan dari sini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, melalui firman Tuhan dan nas ini yang barusan saya baca, apakah kita sudah mulai berpikir? Kita sudah mulai sadar dan kita sudah mulai mempunyai konsep bahwa sebenarnya kita ini bisa menjadi terang bagi sesama kita. Kembali ke pertanyaan yang tadi, terang yang mana dan terang yang bagaimana dan bagaimana menjadi terang? Pasti akan ada muncul pertanyaan seperti itu dalam pikiran kita. Nah, kita ini adalah terang karena Allah telah menyinari kita dengan kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Kita telah bebas dari kegelapan oleh karena Yesus telah disalib sehingga kita ditarik keluar dari segala kegelapan dan dari dosa-dosa kita, dari segala kelemahan kita. Nah, dikatakan dari Yohanes 1 ayat 9, saya kembali membacakannya untuk kita semua. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, melalui Yesus Kristus, maka terang itu datang untuk menerangi dunia ini, menerangi kehidupan orang-orang Kristen yang ada pada saat ini. Nah, saya, kamu, kita semua itu bisa menjadi terang. Tapi, kenapa kita masih belum bisa menjadi terang? Kenapa kita lebih memilih untuk hidup dalam kegelapan? Mungkin kita bisa berpikir kegelapan yang bagaimana gitu kan, yang kita hidupi selama ini. Ternyata selama ini kita tanpa kita sadari kita masih terikat dengan yang namanya masa lalu. Kita terikat dengan dosa, kita terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Lalu kita pasti bertanya-tanya, apa yang membuat kita masih terikat dengan hal-hal yang demikian? Sebenarnya kamu semua sudah tahu jawabannya. Emang apa jawabannya? Karena kita semua, saya, kamu, itu sering merasa tidak layak. Kita semua sering merasa tidak berharga. Nah, cap seperti ini, itu masih sering menempel dalam kehidupan kita dan terkesan sulit untuk menarik dan mencabut stempel ini dari setiap generasi-generasi muda khususnya ya. Nah, mungkin kalian semua atau anak-anak muda, generasi-generasi milenial sering berpikir seperti ini. Aku miskin, aku gak sempurna, aku gak layak, aku jelek, aku gendut, aku kurus, aku pendek, aku hitam, dan aku punya kekurangan-kekurangan lainnya. Semua pasti itu manusia pernah mengalaminya. Nah, tapi sebenarnya sadarilah bahwa kita itu berharga. Saya berharga, kamu berharga, kita semua berharga. Nah, kita adalah jawaban dan dari uluran kasih Tuhan buat sesama-sesama kita. Kamu akan menjadi berkat buat orang-orang di sekitarmu. Nggak perlu tunggu siap SMA, nggak perlu tunggu siap kuliah,
Gak perlu tunggu dapat kerja, tunggu punya pacar, tunggu punya kereta atau mobil mewah, atau punya rumah sendiri, jabatan S1, jabatan di kantor, kita S2, S3, S-teler, S-doger, dan segala macam. Sering merasa lemah dan tak berdaya, itu karena adanya iblis yang ingin terus berkuasa di atas hidup kita. Nah, iblis terus mengait-ngaitkan kita dengan masa lalu kita. Lalu apa ketika iblis melakukan hal demikian? Ketika iblis mengingatkan kita akan masa lalu kita, keterpurukan kita, kesalahan kita, maka kita akan semakin masuk ke dalam kelemahan kita dan menjadi tak berdaya. Kita akan kembali mengingat keterbatasan kita dan membuat kita jatuh semakin dalam. Lalu setelah itu, kamu diam? Ingat ini, iblis tidak punya kuasa atas hidupmu. Jangan kasih kesempatan kepada iblis untuk membuat kita semakin lemah. Dia nggak lebih kuat dari kamu, dia nggak lebih hebat dari kamu. Jangan biarkan dia bertahta di atas hidup kita, karena Tuhanlah yang harusnya bertahta dalam kehidupan kita. Ikuti yang saya katakan begini. Iblis, engkau tidak akan bisa mengikatku. Enyahlah kau. Iblis, engkau tak akan bisa mengikatku. Enyahlah kau. Nah, selama kita berkata kelemahan terus menerus, dan jika kita percaya akan kelemahan-kelemahan kita ini, ingatlah satu hal, bahwa kamu tidak akan pernah lepas daripada itu. Hilangkanlah coba pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Bebaskan dirimu. Kita adalah orang-orang percaya. Nah, kenapa kita dibilang orang-orang percaya? Karena ketika kita percaya, dan apa yang membuat kita percaya, maka itulah akan membuat kita menang. Karena kepercayaan kita, karena iman kita kepada Tuhan. Jadi kalau kamu percaya akan kelemahan dirimu, kamu insecure terus, aku nggak bisa ini, aku lemah, dan aku segala macam, maka kamu akan melakukan hal-hal yang demikian. Hal-hal yang membuat kamu semakin terpuruk dan semakin nggak bisa bangkit. Tapi sebaliknya, jika kamu percaya bahwa kamu adalah orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, jika kamu percaya bahwa kamu adalah saluran berkat yang Tuhan sediakan buat sesamamu, buat orang lain, maka kepercayaanmu itulah yang akan menjadi nyata. Dan setiap apapun yang kamu lakukan akan menjadi proses Tuhan untuk membuatmu menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada manusia yang bodoh. Tidak ada manusia yang lemah. Yang ada apa? Yang ada hanyalah manusia yang malas, manusia yang tidak mau mencoba bangkit daripada keterpurukannya, dan selalu merasa insecure, tidak mau keluar dari zona nyaman. Dimanapun kamu saat ini, Tuhan punya maksud dan tujuan buat hidupmu. Setiap orang pasti punya kekurangan. Tapi ketika kamu meragukan dirimu, meragukan kemampuanmu, maka disitulah sama saja kamu tidak akan menghargai kamu sebagai ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan punya rencana buat hidupmu. Dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, syukurlah hidupmu hari lepas hari. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena kondisimu sekarang. Mari bangkit. Bersama kita bangkit, kita kuat. Nyatakan pada dunia bahwa kita bisa untuk membantu orang lain di sekitar kita. Apapun yang bisa kamu lakukan, kiranya kita menjadi berkat. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itulah yang akan bekerja untuk memberikan kita dan saudara-saudara kita kedamaian di hatinya. Kamu mungkin pernah melakukan kesalahan, kamu mungkin pernah gagal, kamu mungkin pernah mengecewakan orang lain, dan jadinya kamu kehilangan orang-orang yang kamu kasihi, kamu kehilangan pekerjaan, dan lainnya. Tapi ketika kamu melakukan kesalahan, kegagalanmu, ada satu hal yang perlu kamu ingat, kamu tidak akan pernah kehilangan Tuhan. Dia selalu ada buatmu. Maka kembalilah 180 derajat dari kehidupan lamamu, kehidupan insecure-mu. Maka kamu akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan membuatmu jauh lebih dari apa yang pernah kamu pikirkan dalam hidupmu. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk perenungan yang boleh kami sharingkan di malam hari ini Bapak. Biarlah firman ini boleh menjadikan kami terang bagi sesama kami. Terima kasih Bapak yang baik untuk kesempatan yang indah ini. Dan Tuhan berkati setiap orang yang mendengarnya untuk boleh berubah kembali kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Shalom buat kita semua. Terima kasih telah bergabung di channel ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dadah. God bless you all.